Jadi kembali lagi ya, Ibu Bapak. Saya tadi pagi kepikiran, dua kata paling bahaya bagi gerakan rakyat. Dua kata paling bahaya bagi gerakan rakyat. Hemat saya, dua kata itu adalah sama aja. Sama aja. Sama saja. Ya. Ya, jadi jangan sampai publik, warga kita, melihat gerakan rakyat, kemudian reaksinya adalah sama saja, sama aja. Jadi alangkah pentingnya gerakan rakyat itu beda, sangat-sangat berbeda ya dengan gerakan yang lain, dengan terutama partai politik yang lain, ya. Dan prinsip yang sama berlaku untuk posisi resmi kita terkait kebijakan ekonomi. Ya. Nah, pagi ini saya berusaha supaya bisa ringkas, ya, ringkas, padat. Saya mau kasih 3 contoh. 3 contoh. Jadi Ibu Bapak, udah puluhan tahun politisi kita selalu bicara mengenai namanya swasembada. Swasembada. Saya mau usul kita ganti istilah swasembada dengan istilah daulat. Daulat. Beda banget. Ibu Bapak, kalau kita lihat secara teknokratis, secara objektif, swasembada itu dongeng. Swasembada itu tidak real. Ya. Semua bangsa-bangsa di dunia ini itu saling satu sama lain saling bergantung. Tidak beda dengan warga-warga dalam bangsa kita sendiri. Tidak ada yang bisa hidup sendirian. Tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Kita semuanya saling membutuhkan. Kita semuanya saling jualan. Ya. Ada dokter yang jualan jasa kesehatan. Dokter itu beli sayur dari tukang sayur. Ya kan? Tukang sayur beli pakaian dari pedagang di pasar. Jadi sama seperti dalam bangsa kita sendiri, nggak ada yang bisa berdiri sendiri, kita semua saling tergantung. Maka di kawasan ataupun di dunia, tidak ada satu bangsa pun ya, yang berdiri sendiri, bisa hidup sendiri. Ya, kita semuanya saling bergantung, kita semuanya fokus di kelebihan kekuatan kita masing-masing, kemudian kita dagang. Kita beli apa yang kita perlu beli, kita jual apa yang bisa kita jual. Ya. Tapi nggak ada tuh yang namanya mandiri secara pangan, secara energi. Kita jual pangan, kita juga beli pangan. Kita jual energi, kita juga beli energi. Ya. Tapi mungkin kita jual pangan dalam bentuk sawit, kita import pangan dalam bentuk terigu. Kita jual energi dalam bentuk batu bara, kita import energi dalam bentuk migas. Itu bukan sebuah masalah, itu kondisi yang natural dan alamiah. Ya. Jadi swasembada itu dongeng. Ya. Kedua, apa bedanya dengan daulat? Ya, daulat. Saya suka kasih contoh seperti ini, Ibu Bapak. Kisah 2 dokter dan 1 tukang sayur. Ya, tadi saya sudah sebut sebagai contoh saling ketergantungan kita. Ya, dokter yang beli sayur dari tukang sayur. Tukang sayur itu juga berobat ke dokter. Ya. Ada dua dokter. Kemudian almarhum ayah saya juga dokter. Ya. Dan 2 dokter ini ke pasar yang sama, beli sayur dari
tukang sayur yang sama. Ya. Nah, tiba-tiba satu hari, salah satu dari dokter ini bilang, saya mau swasembada sayur. Saya tidak lagi mau beli sayur dari Anda, Bapak tukang sayur atau Ibu tukang sayur. Ya, saya akan tanam sendiri sayur di halaman saya sendiri. Saya akan tanam, rawat, panen sayur sendiri, ya, sehingga saya menjadi swasembada sayur. Apa yang terjadi? Dokter yang mau swasembada sayur akhirnya banyak menghabiskan waktu, tenaga, pemikiran gimana caranya tanam sayur supaya hasilnya bagus, supaya tanamannya nggak mati, panennya besar, dan sebagainya. Akhirnya dia tidak fokus pada kedokteran, dia tidak fokus pada kerjaannya sebagai dokter. Apa yang terjadi? Penghasilannya turun. Dokter yang kedua tidak pernah punya pemikiran seperti itu. Dia bilang, ngapain saya tanam sayur? Kan itu bukan keahlian saya. Mendingan saya fokus ke bidang saya, jadi dokter yang sangat baik. Ya, kemudian saya dagang, saya beli dari tukang sayur. Ya. Siapa kira-kira yang lebih daulat? Dokter yang penghasilannya tinggi dan bisa beli sayur dari mana saja, kapan saja, atau dokter yang penghasilannya lebih rendah karena dia mau serba swasembada, dia mau serba ngerjain semuanya sendiri. Ya. Demikian juga negara mana yang lebih daulat? Negara yang serba mau ngerjain semuanya sendiri, atau negara yang punya daya beli, yang punya penghasilan tinggi dan bisa beli apa yang. Nah kedua, politisi kita udah puluhan tahun, retorikanya itu selalu bilang, kita negara yang besar, kita negara yang hebat. Ya memang benar, kita negara dengan populasi terbesar nomor 4 di dunia, itu betul. Ya. Kita negara kepulauan terbesar di dunia. Ya. Tapi begini, besaran ekonomi kita, ya, itu kira-kira 1,4 triliun dolar per tahun. Maaf saya pakai angka dolar karena kalau pakai angka rupiah udah masuk kuadriliun, bingung sendiri. Apa? Nah, populasi kita 280 juta warga. Ekonomi kita sekali lagi besarannya 1,4, 1,5 triliun dolar per tahun. Kita bandingkan dengan dua negara lain. Ya. Kita bandingkan dengan Korea Selatan. Mungkin di sini ada yang fans K-pop, ada yang fans K-drama, K-pop Demon Hunter. Korea Selatan populasinya kira-kira 50 juta warga. Besaran ekonominya kira-kira 2 triliun dolar per tahun. Jadi ekonomi Korea 2 triliun per tahun, ekonomi Indonesia 1,4 triliun per tahun. Jadi negara mana yang lebih tanda kutip besar? Korea Selatan atau kita? Satu contoh lagi, ya, negara tetangga, Australia. Ya. Ada yang tahu populasinya berapa? Mungkin punya teman tetangga atau sepupu yang kerja di Australia, lagi kuliah di Australia. Populasi Australia itu kira-kira 30 juta warga. Besaran ekonominya kira-kira sama seperti Korea Selatan.
kira-kira 2 triliun dolar per tahun. Sekali lagi, Australia 2 triliun dolar per tahun, Indonesia 1,4-1,5 triliun dolar per tahun. Jadi negara mana yang lebih besar, tanda kutip, Australia atau Indonesia? Ya. Korea Selatan atau Indonesia? Ya tergantung, kalau kita mau bicara jumlah populasi, ya kita. Tapi kalau kita mau bicara daya beli, ya kalau kita mau bicara besaran ekonomi, ya kita kalah besar dengan Korea Selatan yang populasinya 1/5, 1/6, atau bahkan dengan Australia yang populasinya 1/10, ya, 1/9, 1/10 populasi kita. Ya. Nah, formula gampangnya ya Ibu Bapak, kalau saya boleh usul. Bagaimana kita bicara beda dengan politisi yang biasanya. Ya. Kalau politisi biasa akan bilang, kita negara yang besar, kita yang negara yang hebat. Ya. Saya usul saya, kita kalau menjawab suatu isu, seringkali kita bisa jawab dengan iya dan tidak. Iya dan tidak. Iya, kita populasi besar. Iya, kita negara kepulauan terbesar di dunia. Tapi daya beli kita turun. Kurs rupiah kita turun. Jadi kita sebetulnya bukan ekonomi yang besar-besar amat. Ya. Nah, terakhir ini yang paling menggelitik buat saya. Ya. Politisi udah puluhan tahun bilang kekuatan utama kita, Indonesia, adalah sumber daya alam kita yang melimpah. Kalau kita lihat realita, data dan fakta, pengalaman banyak negara di seluruh dunia itu terbalik. Negara-negara yang diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah itu cenderung rakyatnya miskin, cenderung rakyatnya tidak sejahtera. Dan justru negara-negara yang tidak punya sumber daya alam sama sekali, itu justru yang cenderung maju dan cenderung masyarakatnya sejahtera secara berkelanjutan. Ya. Contoh-contoh nyata, Jepang praktis tidak punya sumber daya alam apapun, tidak punya migas, tidak punya tambang, logam, nikel, tembaga dan sebagainya. Korea Selatan praktis tidak punya sumber daya alam. Ya. Singapura, tetangga kita, ya. Taiwan, Swiss, salah satu negara yang paling kaya di dunia, tidak punya sumber daya alam. Ya. Sebaliknya negara-negara yang sangat kaya sumber daya alam, Nigeria, ya, Argentina dan Brazil, beberapa negara di Timur Tengah, ya, itu puluhan tahun nggak maju-maju. Ya. Kenapa? Karena sumber daya alam itu adalah yang namanya bisnis konsesi. Untuk menggarap sebuah sumber daya alam, apakah itu sawit, apakah itu tambang, perlu konsesi dari pemerintah. Dan sektor yang berorientasi pada konsesi itu sangat rawan korupsi. Ya, tadi Prof. Zulfikar bicara mengenai meritokrasi, merit. Ya, apakah yang punya kualifikasi, apakah yang punya bakat yang maju dalam sebuah negara di mana ekonominya sangat mengandalkan sektor-sektor konsesi, yang cenderung maju itu bukan yang paling berbakat, bukan yang paling punya kualifikasi, tapi yang paling pinter ngelobi pemerintah, yang paling pinter nyokok untuk bisa dapat konsesi. Ya. Jadi
Jadi faktanya, nyatanya apa? Apa yang seyogyanya kita sebagai gerakan rakyat bicara? Apa kekuatan bangsa kita? Ya seperti selalu digarisbawahi oleh Pak Anies, kekuatan utama bangsa kita adalah manusia. Ya, manusia kita. Yang saya selalu bilang, saya udah keliling dunia ke puluhan negara, saya udah tinggal di Jerman sebagai anak kecil, saya tinggal di Amerika sebagai siswa SMA dan mahasiswa, saya udah kerja di Singapura dan sebagainya. Saya selalu tetap kembali pada kesimpulan, bangsa Indonesia adalah salah satu bangsa terbaik di dunia. Paling baik hati, paling dermawan, paling gotong royong, paling peduli, ya, dan itu terbukti secara riset, ada studi, ya, ada berbagai studi global, misalnya satu yang cukup terkenal, studi global mengenai dermawan, dan setiap tahun, udah bertahun-tahun, Indonesia ranking nomor 1, negara paling dermawan di dunia. Kita tidak punya banyak uang, kita masih negara berkembang, ya, kita belum negara yang maju atau kaya, tapi sebagai sebuah bangsa, kita sangat menyumbangkan banyak waktu. Ya, kita bantu tetangga, kita bantu ipar, kita bantu teman, ya. Jadi kita tidak menyumbangkan uang, ya, seperti halnya di negara-negara berpenghasilan tinggi, tapi kita semua punya budaya sangat suka menyumbangkan waktu, ya, jagain tetangga yang lagi sakit, jagain rumah tetangga kalau dianya lagi pergi, saling membantu membersihkan rumah masing-masing setelah banjir dan sebagainya, ya. Ibu bapak, kenapa politisi udah puluhan tahun ngomongnya sama aja, semuanya ngomongnya sama aja, ya. Semuanya ngomongnya swasembada, semua ngomongnya kita negara yang besar, kita negara yang hebat, ya kan? Kenapa semua politician ngomongnya sama aja, ya? Dan kenapa semua politisi ngomongnya seperti itu? Ya. Karena banyakkan politisi menganggap bahwa publik itu tidak cerdas. Ya. Kedua, banyak politician itu malas untuk berbicara secara serius dengan publik. Karena toh nanti pas pemilu suaranya kan dibeli. Suaranya kan didapat bukan karena meraih kepercayaan publik, karena meyakinkan publik bahwa dia, kita yang paling mampu, paling sanggup untuk membangun kesejahteraan bagi kita semua secara adil. Ya, suara itu nanti didapatnya pakai uang, bukan pakai kepercayaan. Ya. Nah, tapi ini adalah era baru, dan gerakan rakyat akan membawa era baru dalam perpolitikan Indonesia. Gerakan rakyat akan sangat-sangat berbeda, dengan parpol-parpol yang lain, politisi-politisi yang menjadi kader pengurus gerakan rakyat akan sangat berbeda dengan politisi-politisi yang lain. Ya. Ngomongnya beda, ya, paradigmanya beda, rasa hormat kepada rakyat sangat-sangat beda. Ya. Kita menghormati rakyat, menghormati publik. Kita sangat yakin bahwa publik itu sekarang sudah cerdas. Ya, publik sekarang sudah belajar, sudah trauma, bahkan sudah
tahu, sudah ngerti bahwa berkali-kali ditipu. Ya, kalau kita lihat komen-komen di media sosial, itu udah nyinyir terus kan. Politisi yang ngomong swasembada, nyinyirin, oh makanya bikin food estate ya. Politisi yang ngomong, oh kita harus memperbaiki SDM. Oh makanya bikin makan siang gratis gitu ya. Ya, teknokrasi bagi saya adalah masalah kewarasan rakyat, melayani rakyat. Ya, bukan berusaha supaya nantinya kita akan dilayani rakyat. Ya, saya tergoda untuk mau nyinyir nih, jangan deh. Gimana kalau supaya nggak nyinyir kita buka sesi pertanyaan gitu Pak Tom sambil. Siap. Oke. Jadi sekian dulu. Terima kasih kesempatan yang diberikan, terima kasih kehadiran dan perhatiannya semua. Oke, semangat. Terima kasih atas keikutsertaan kita semua. Ya, Pak Tom silakan duduk kembali. Permohonan dari saya, kalau mengajukan pertanyaan, tolong bicaranya pelan. Karena saya mau nyatet ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Pak Tom. Silakan. Oh, mau dimulai. Moderatornya mau nanya dulu. Oke, silakan. Saya ikut Pak, kalau boleh saya ikut Prostofikar. Gimana? Kalau boleh saya mau ikut Prostofikar. Oke. Jadi kalau pertanyaannya 4 berarti 2 perempuan, 2 laki. Oke. 2 penanya perempuan, 2 penanya laki-laki. Baik, silakan diperkenalkan nama, asal urut dari kecamatan, Kota Madya Kabupaten, provinsi. Silakan inti pertanyaannya, kemudian background pertanyaan waktunya dipersilakan 2 menit. Silakan. Oke, baik. Izinkan perkenalkan nama saya Aldi Farhadian Putra. Ini kedua kalinya kita bertemu, Pak Tom. Minta pelan-pelan ya, biar bisa didengar oleh Pak Tom dengan baik. Nama saya Aldifa dan saya adalah anggota bidang luar negeri kebetulan. Izin, kita semua paham dan tahu bahwa teknokrasi, demokrasi dan meritokrasi itu benar. Akan tapi menurut saya politik di kita ataupun mohon izin masyarakat di kita ini seperti anak kecil yang sangat suka sekali dengan metode populis. Ya, di mana mereka dikasih permen pasti nurut gitu dibanding disuruh mandi ya. Apa yang harus kita lakukan ya, terutama dalam gerakan-gerakan kecil di sekitar untuk merubah itu, karena yang tadi dibilang juga oleh Profesor Zulfikar Amir, ini sudah 10 tahun lebih dan sudah bisa dibilang kronis gitu. Dan ini kan nggak bisa disembuhkan bim salah bim langsung sembuh. Nah, perlu gerakan-gerakan kecil yang dimulai dari sekarang sampai tahun 2029. Apa mungkin bisa ada saran yang bisa kami lakukan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Oh, siapa namanya? Mas Aldifa. Apa? Mas Alifa. Mas Diva. Mas Lipa. Aldifa ya. Terima kasih. Selanjutnya Bang Coy, Pak Ahmad Buhori. Yang perempuan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Tom Lembong. Saya Yana dari DPC Cakung, Jakarta Timur. Ingin menanyakan sedikit tentang gejolak yang ada di Indonesia. Sebenarnya Indonesia itu kaya Pak ya dengan sumber alam yang ada di Indonesia itu. Termasuk batu bara, nikel, emas, gas dan lain-lainnya. Tapi kenapa Pak di Indonesia ini banyak PLN yang mematikan lampu? Itu satu. Lalu bagaimana pengelolaan kekayaan sumber daya alam? Pelan-pelan Bu, sebentar makanya Mike dikuatin naikin 1 volt. Kalau bisa Silakan Bu diulangin. Ya. Maaf Ibu kalau bisa bicaranya lebih pelan. Baik, lebih Pak, pelan. ya. Slow down, pelan. Ya. Ya. Tadi Baik, Indonesia saya sebenarnya ulang kaya. Pak. Ya. Indonesia itu Jadi sebenarnya begini kaya. Pak, Indonesia itu kan kaya dengan sumber daya alam. Nah, salah satunya itu batu bara. Indonesia ini banyak mengalami pemadaman Pak, PLN, padam, lampunya padam ya.
terutama diawali dari Kepulauan Sumatera, itu kemarin padam beberapa hari. Nah itu sebenarnya bagaimana pengelolaan sumber daya alam Indonesia Pak. Ini sebenarnya yang salah bagaimana dan bagaimana mengelola sumber daya alam Indonesia itu dengan baik. Agar kami ini rakyat tidak dibebani dengan pajak-pajak. Sebenarnya dengan sumber daya alam itu sudah cukup Pak Indonesia ini. Karena Indonesia itu kaya. Jadi jangan sampai rakyat dibebani dengan pajak-pajak yang aneh-aneh gitu Pak. Terima kasih Pak Tom Limbong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ibu, namanya siapa ya? Namanya siapa Bu? Bu Yana. Baik, makasih. Untuk sementara 2 pertanyaan dulu ya, biar bisa enak dijawab atau direspon oleh Pak Tom. Mohon izin semuanya. Silakan Pak Tom. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak pertanyaannya, Mas Liva, Ibu Yana. Ya, pertanyaannya sangat bagus. Untuk pertanyaan Mas Liva ya, apa yang harus kita lakukan untuk bisa mentandingi program-program populis dari lawan politik kita? Ya. Beberapa hal. Pertama, izin saya berbagi sedikit diskusi internal Prof. Zulfikar, saya dan teman-teman lain yang membantu, ya, yang merupakan pembantunya Pak Anies. Diskusi kami dengan Pak Anies. Ya. Saat kita kalah Pilpres, dan di saat kita lihat pemenang Pilpres mau mendominasi kebijakan program media, ya, mereka itu mau mendominasi pakai cara istilahnya top down, dari atas ke bawah. Nah, dalam diskusi tim Pak Anies, kita simpulkan, oke, mari kita mendominasi pendekatan yang istilahnya bottom up, dari bawah ke atas. Ya. Jadi kalau kita lihat, penguasa itu bekerjanya dari atas ke bawah. Dan yang sekarang suka banget perintah. Tiba-tiba punya ide, langsung perintah, laksanakan. Ya kan? 2 minggu kemudian batal. Karena ternyata idenya ngawur. Ya. Nah, itu istilahnya top down, dari atas ke bawah. Ya. Gerakan rakyat lahir dari rakyat. Berarti kita harus di akar rumput. Kita harus dari bawah ke atas. Ya. Nah, satu contoh bagaimana kita mengalahkan godaan-godaan dari program-program populis, ya, yang tidak mengedukasi masyarakat. Saya himbau kita semua cari ide, ya, implementasikan ide yang membawa manfaat konkret bagi warga di akar rumput, sekecil apapun, sekecil apapun. Nah, saya kasih contoh ya, semoga ini bisa jadi inspirasi bagi kita semua. Salah satu ide dari tim Pak Anies, ya, yang kemudian dilaksanakan oleh Pak Anies adalah jembatan gantung. Di semenanjung Indonesia ada ratusan ribu jembatan gantung yang sudah rongsok, ya, pakai tali-tali yang udah mau putus, pakai kayu-kayu yang berbolong-bolong atau sudah retak dan patah, dan saya kira hampir semua dari kita udah pernah lihat di media sosial video-video yang sangat mengharukan. Ya, anak sekolah harus nerobos jurang dengan berpegangan pada tali-tali jembatan gantung yang sangat bahaya, ya kan? Ibu-ibu hamil harus melintasi jembatan yang rapuh, ya. Petani susah untuk membawa hasil panen ke pasar karena jembatannya begitu rongsok gitu ya. Nah, Pak Anies dan tim gerakan seperti Humanis turun tangan itu menggalang dana
ya, dan membangun jembatan gantung pakai tali besi, ya, pakai bukan kayu tapi semacam plastik ya, polyurethane, jadi semacam plastik kuat gitu ya. Dan itu mentransformasi hidup di desa atau kota kecil tersebut. Ya, sekarang anak sekolah bisa ke sekolah tanpa harus risiko nyawa. Ya. Dan nggak apa-apa, kita dulu bangun cuma satu. Kemudian kita bangun yang kedua. Kemudian Pak Anies bangun yang ketiga, keempat. Sekarang mungkin sudah 12. Nanti akan jadi 18. Nanti akan jadi 24. Nanti akan jadi 36. Nanti akan jadi 60, 100, 200, nggak apa-apa. Memang kebutuhan negeri kita mungkin beberapa puluh ribu jembatan gantung yang modern. Ya. Jembatan gantung itu kira-kira antara 300 juta rupiah sampai 400 juta rupiah untuk satu. Dan perlu waktu kira-kira 3 atau 4 bulan untuk dibangun. Tapi begitu besar manfaatnya bagi warga setempat. Ya. Kita semuanya punya keahlian masing-masing, kita punya kekuatan masing-masing. Mari kita tuangkan tenaga kita, ya, waktu kita untuk program-program atau proyek-proyek yang membawa manfaat nyata ya bagi warga. Itu caranya kita merebut hati, itu caranya kita mendapat kepercayaan dari warga. Ya. Ibu Yana, kenapa Indonesia kaya dengan sumber daya alam, termasuk energi seperti batu bara, ya. Sebenarnya kita juga punya cadangan migas besar. Kenapa kita kok sering banget mati listrik? Ya. Nah, ini dua hal yang sangat berbeda. Ya. Untuk batu bara menjadi listrik, itu sebuah rantai produksi yang sangat panjang. Sebuah rantai pasok yang sangat panjang. Batu bara itu harus digali, harus ditambang. Sudah digali, harus naik truk yang sangat besar, truk yang puluhan ton. Ya. Truk itu akan membawa batu bara itu dari tambang ke pinggir sungai. Dan truk segede itu membutuhkan diesel dalam jumlah yang banyak. Sampai di pinggir sungai, harus ada mesin seperti ekskavator untuk pindahin batu bara, bahwa orang yang mengerjakan listrik, orang yang mengerjakan air bersih, konsekuensinya parah sekali. Ya, kalau yang dimasukin ke dalam PLN adalah kroni-kroni di berbagai lapisan, akibatnya adalah mati listrik. Kalau yang dimasukkan ke dalam Pamjaya atau perusahaan air adalah kroni-kroni, bukan orang-orang yang tulus dan serius dan juga punya ilmu dan keterampilan, akibatnya adalah air tercemar atau tidak aman untuk diminum. Ya. Jadi kenapa banyak mati listrik? Kenapa banyak pencemaran udara? Ya, kenapa stok pangan bisa menipis dan harga pangan melambung? Semuanya ujungnya adalah kelembagaan, ya, manajemen. Ya. Sekali lagi, negara seperti Singapura tidak punya sektor pertanian, tapi warganya bisa punya banyak pilihan makanan, ya, nutrisinya tinggi. Ya. Singapura atau Jepang tidak punya migas, tidak punya batu bara, mereka import, tapi nggak pernah mati listrik kan? Itu ujungnya kelembagaan, profesionalisme, ya. Jadi setiap pekerja di PLN-nya Jepang, di PLN-nya Singapura, itu serius, peduli, dan bertanggung jawab, dan akuntabel, meritokrasi jalan. Kalau dia ngawur, dipecat. Kalau dia bagus, dikasih bonus. Itu merit. Terima kasih, Bu Yana. Oke.
Baik, tepuk tangan sekali lagi. Kita tangkap banget, terima kasih Pak Tom. Jadi kalau terutama untuk yang terakhir, padam listrik, pengelolaan, sumber daya mineral gitu, harus dikelola dengan secara baik. Oh, nggak bisa kalau diselesaikan masalah dengan menciptakan lagu ya, Pak Tom, betul? Oke. Baik, Bapak Ibu, masih dibuka lagi 2 sesi pertanyaan. 1 lagi, karena waktunya udah habis. Oke, terakhir 1 ya, 1 pertanyaan. 1 perempuan, 1 laki ya. Ya, 1, cuma satu. Waktunya udah habis sebenarnya. Mohon maaf. Oh, kalau itu harus perempuan. Oh, Pak Tom request perempuan. Jadi yang laki-laki nanti nulis surat aja ya Bapak ya. Oh. Berarti 2 kali Bu, biar enak. 2 kali pertanyaannya. Saya Farah dari DPD Jakarta Pusat di bidang Badan Aksi Sosial. Saya tertarik dengan 2 kata bahaya dari Pak Tom untuk gerakan rakyat, yaitu sama aja. Sepengetahuan saya, seringkali ormas hanya mengandalkan program bantuan sosial dari pemerintah. Pertanyaan saya, bagaimana agar gerakan rakyat tidak menjadi 2 kata bahaya tadi? Menurut Pak Lembong, sektor unggulan apa saja yang paling potensial untuk dimasuki oleh ormas, seperti pertanian, teknologi, atau energi terbarukan? Dan dukungan kebijakan apa yang dibutuhkan agar kader ormas bisa beralih dari sekedar penerima bantuan menjadi wirausaha mandiri? Makasih. Pak Tom bisa dengar jelas. Oke. Maaf, Satu lagi Mbak. deh, Pak Tom, perempuan boleh? Satu lagi. Maaf Tadi- Mbak, namanya siapa ya tadi? Tadi namanya siapa? Farah, oke. Ibu Mbak dari, Farah. Siap. Ibu mau jadi, oke. Satu lagi Pak Tom, perempuan juga, boleh? Makasih Pak Tom atas kesempatannya. Menarik sekali mengenai meritokrasi yang Bapak sampaikan tadi. Dengan Ibu siapa? Saya Ida Pak. Ibu Ida. Baik. Oke. Saya mau nanya mengenai anggota DPR kita Pak ya. Kalau tadi Bapak bicara mengenai meritokrasi, berarti kalau kita lihat, mostly mereka itu kan nggak qualified ya untuk mewakilkan rakyat sebagai wakil rakyat. Apakah ada kemungkinan di masa yang akan datang sebagai anggota DPR mereka harus menjalani tes-tes tertentu ya agar mereka tuh qualified di bidangnya masing-masing? Karena negara kita hancur ini juga karena salah manage dari atas sampai ke bawah gitu loh Pak. Mungkin DPR bisa direform di masa yang akan datang, itu aja Pak. Terima kasih Mbak Farah, terima kasih Ibu Ida. Ya. Tadi Mbak Farah tanya, sektor-sektor apa saja yang paling menjanjikan untuk kita bergerak di akar rumput di masyarakat untuk membawa manfaat nyata ya bagi warga di semua daerah. Ya. Ini ada kabar buruk, ada kabar baik. Kabar buruknya adalah semua sektor itu parah. Semua sektor parah. Listrik parah, pangan parah, ya kan? Pasokan air parah. BUMN parah. Sedikit sekali sektor yang saat ini kondisinya baik-baik saja. Itu kabar buruk. Kabar baiknya adalah ini semua peluang untuk kita. Di daerah yang kesulitan dengan air bersih, mari kita hadirkan air bersih. Di daerah di mana masalahnya kekurangan listrik atau sering mati listrik, mari kita hadirkan listrik yang konsisten
Ya. Di daerah di mana masalahnya adalah kekurangan gas LPG, ya, atau gas LPG yang ada tuh mahalnya minta ampun. Kemudian saya lihat di Kupang, tabung LPG yang 12 kilo udah 500.000 rupiah, setengah juta. Ya. Nah, saya sangat senang sekali Mbak Farah tadi tanya mengenai teknologi. Ya. Hemat saya, teknologi bisa menjadi salah satu senjata rahasia kita. Senjata rahasia gerakan rakyat. Ya. Nah, ini akan menjadi tugas Prof. Zulfikar dan juga tugas saya untuk mengedarkan ke seluruh jaringan gerakan rakyat ilmu-ilmu, ide-ide mengenai teknologi antara lain. Contoh ya teman-teman, banyak warga, banyak kalangan tidak sadar bahwa panel tenaga surya sekarang murahnya minta ampun. Dan kalau perlu bisa dicicil. Ya. Banyak warga, banyak kalangan nggak tahu bahwa yang namanya baterai, dan bukan baterai kecil ya, tapi baterai buat rumah, ya, baterai untuk pabrik dan lain-lain ya, buat toko, itu sekarang murah banget dan harganya turun terus dan bisa dicicil. Jadi kalau umpamanya ada daerah-daerah yang memang masalahnya listrik, mari kita crowdfunding, mari kita galang dana untuk pasang panel-panel surya di atap-atap toko-toko, warung-warung, ya, dan kita sambungkan sendiri, pakai kabel-kabel sendiri, rumah-rumah sekitarnya, kita juga pasang baterai, ya, supaya daerah itu atau warga-warga di situ dikurangi ketergantungannya pada PLN. Ya, satu contoh lagi, katakan di daerah-daerah yang kekurangan air, pasokan air, ya. Misalnya di daerah pegunungan atau bukit-bukit yang lahannya batu, ya, sulit sekali untuk ngebor sumur air. Sekarang tuh ada mesin yang bisa ambil atau memproduksi air bersih dari udara. Ya, kita negara tropis, udara kita sangat lembab, tingkat kelembaban udara kita tinggi, dan konsepnya sederhana. Kan kita lihat, kalau ada benda yang dingin, itu kan langsung memicu yang namanya kondensasi. Ya kan, langsung netes kan, misalnya botol Coca-Cola, yang baru kita keluarin dari kulkas, kita minum di warung, langsung botolnya keringetan kan, langsung ada kondensasi air. Nah, ada mesin-mesin yang memanfaatkan fenomena kondensasi untuk mengambil air dari udara lembab. Yang dibutuhkan adalah energi atau listrik. Sama halnya seperti kulkas, butuh listrik. Ya. Jadi mari kita galang dana, kita beli mesin-mesin kondensator untuk memproduksi air minum di daerah-daerah kota kecil atau kota sangat kecil atau pedesaan yang memang sulit banget untuk bisa punya pasokan air bersih yang konsisten. Ya. Ibu bapak adalah prajurit kita di lapangan. Ya. Prajurit dalam menghadirkan perubahan, ya, tapi juga menghadirkan perbaikan, pembenahan, kemajuan sekecil apapun, ya, hanya pasang 5 atau 6 panel tenaga surya itu sudah sebuah prestasi, itu sebuah pencapaian yang
akan meraih kepercayaan warga ya bagi gerakan rakyat. Pasang 1 atau 2 saja mesin kondensator ya, untuk bisa di jembatan gantung listrik melalui panel surya atau mikrohidro ya, dan kita akan bangun sistem untuk bisa mengedarkan ide-ide informasi-informasi seperti ini ke segenap pengurus dan kader gerakan rakyat supaya bisa diimplementasikan di dapil-dapil masing-masing ya. Mengenai kualifikasi wakil rakyat di DPR, betul sekali Ibu Ida, hemat saya pribadi ya, dan ini harus kita olah melalui konsultasi publik di dalam gerakan rakyat. Kalau saya pribadi sih merasa memang perlu kursus-kursus, perlu kelas, perlu semacam kurikulum terstruktur bagi anggota DPR yang ditugaskan di berbagai komisi-komisi DPR. Ya. Misalnya komisi yang bertanggung jawab atas energi, listrik, harus membangun ilmu, harus membangun pengetahuan mengenai kelistrikan, mengenai energi, ya, dan sebagainya. Tapi juga masing-masing anggota DPR harus diberikan staff dan terus terang saja anggaran, ya, supaya bisa ambil ahli-ahli, ya, supaya bisa FGD atau misalnya juga pakai sumber daya pengetahuan ilmu yang online, langganan situs atau lembaga yang memang fokusnya ke air, ya, atau yang fokusnya ke energi, ya, fokusnya ke masalah-masalah kesehatan publik, masalah-masalah pendidikan, lingkungan hidup dan sebagainya. Tapi sejauh mungkin sebetulnya hemat saya yang lebih penting daripada ilmu bahkan adalah niat yang tulus, niat yang sungguh. Mereka di situ memang benar-benar untuk bekerja, benar-benar di sana untuk melayani publik, untuk melayani dapilnya masing-masing, ya. Bukan di sana untuk cari duit, bukan di sana untuk cari panggung atau tergoda dengan kekuasaan dan ujungnya mabuk dengan kekuasaan. Ya, jadi satu cara lagi kita bisa beda, kita bisa diferensiasi. Ya, semoga rekrutmen kader juga sangat berorientasi, sangat fokus kepada karakter, kepada nilai-nilai, norma-norma. Ya, sejauh mungkin semoga kader pengurus kita adalah orang-orang yang jujur, tulus, dan mental kepengin banget, senang banget melayani sesama manusia. Baik, Pak Tom, menarik sekali penyampaiannya, diskusinya. Kemudian kami terima kasih, tapi sayangnya karena waktu juga ada banyak beberapa hal, salah satunya mengenai sampah juga kita belum sempat untuk diskusikan, karena ini juga setahu kami adalah jadi salah satu concern di sisi ekologis bagi teman-teman di gerakan rakyat. Sayangnya waktu juga yang memisahkan kita semua. Pak Tom, terima kasih. Teman-teman berikan aplaus yang sebesar-besarnya kepada Bapak Tom Lembong. Baik, Bapak dan Ibu silakan berdiri.